itu BAP. Dan BAP di dalam mahkamah militer, sidang militer. Wow. Itu kenapa saya langsung menemui Panglima. Saya orangnya nggak baperan. Aja saya baper. Ini siapa yang bikin saya tuntut negara, bla bla bla. Itu bisa aja kalau saya mau kan. Tapi bukan itu prinsipnya. Saya langsung temui Panglima, langsung saya temui dengan beliau dengan segala jajarannya. Saya cuma tanya, ini file militer. Kenapa bisa keluar kalau tidak ada yang menyuruh keluar? Gitu. Wow. Jadi saya cuma bilang saya nggak mau gaduh. Saya orangnya nggak tipe gaduh untuk urusan remeh-temeh gitu ya. Tapi jelas saya terganggu dan kehormatan saya terganggu gitu kan. Karena kan dipilih-pilih kalimat-kalimatnya dan pengkondisian pemahamannya gitu. Saya bilang, yang pasti saya cuma minta 1 kali 24 jam di take down. Dan di take down. Demokrasi itu bisa mati ketika memang ada niat-niat mematikan demokrasi, utamanya dengan manipulasi yang dilakukan secara legal. Gitu. Dan itu menuju absolutisme kalau menurut saya. Dan kalau kita lihat, inilah, kalau kita lihat negara-negara susah, tapi kita anggap film aja lah. Kakak Akbar tahu kan saya orangnya senang yang gaul-gaul gitu ya. Kalau kita lihat misalnya film Dictator Playbook generic, itu kelihatan betul apa yang terjadi di Indonesia itu sedang terjadi seperti di film itu. Pertama dibentuk culture of fear, menanamkan ketakutan kepada akademisi, kepada orang-orang yang kritis gitu kan. Dan itu dibantai oleh para buzzer. Itu terasa banget ya. Buzzer penguasa, apakah juga kemudian dengan persekusi legal tanda kutip, misalnya tiba-tiba ucapannya dianggap harus dipolisikan atau kemudian use of violence. Misalnya apa? Bagaimana proksi-proksi digunakan. Ini kan kita udah di era perang modern, sehingga hal-hal yang tadinya bukan sesuatu yang berbahaya sekarang sudah sangat berbahaya. Kemudian kontrol elit. Bagaimana elit itu diberikan segala keistimewaan. Contoh saja, ketika saya menentang betul tentang motor brong misalnya waktu itu kenapa yang ditujukan kepada PDIP dan lain dan sebagainya, saya nggak usah ulangi lagi. Itu kelihatan betul ada usaha-usaha dari beberapa pihak gitu kan. Dengan elit misalnya tiba-tiba menyerang kehidupan pribadi yang terjadi puluhan tahun lalu misalnya. Tapi kemudian bisa ketika saya menemui Panglima gitu dan saya komplain tentang itu karena saya hanya saksi dan itu urusan pribadi sangat, itu langsung bisa di take down. Bayangkan betapa powerfulnya negara kan. Jadi bisa dipilah mana yang harus muncul, mana yang boleh tidak muncul gitu kan. Dari situ kan saya bisa lihat. Dan ini yang saya sampaikan di film Diktator Playbook itu adalah propaganda. Jadi ini bahaya, Bang. Jadi mentang-mentang kita ini sekarang negaranya sangat absolut menuju absolut. Jadi propaganda itu satu arah. Yang boleh bicara hanya pemerintah. Contoh kampus. Kenapa saya setiap kali posting tentang apapun kegiatan para guru besar di seluruh kampus yang ingin bersuara tentang keadaan negeri kita, saya selalu memberikan lagu backsound itu adalah tentang lagu backsound alma mater seluruh dunia. Karena menurut saya propaganda pemerintah itu harus dilawan dengan kekuatan pikiran. Nah kemudian apalagi ada ancaman yang diberikan, apakah tadi yang seperti Bang Akbar sampaikan dibuat repot. Jadi ancamannya itu sebenarnya kalau kita baca langsung dari hukum, ya kan, nggak ada pasalnya deh gitu. Atau ini pasal memang cuma buat ngerepotin gua aja. Ada kesan kayak gitu. Nah kemudian yang paling mengerikan adalah sebenarnya teror. Saya kebetulan Kakak Akbar tahu kan dunia saya kan saya ngajar di militer, dunia saya itu juga intelijen ya. Kakak Akbar percaya nggak dari tahapan yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir, saya tuh kayaknya sebagai akademisi sudah mengalami itu. Ada dicoba untuk membangun fear saya misalnya kayak gitu-gitu ya. Ada control of elite yang saya rasakan, ada propaganda satu arah yang saya rasakan. Kemudian ada ada ini juga create enemy. Jadi pemerintah itu menganggap siapapun yang berseberangan itu adalah enemy mereka. Nah, tinggal satu lagi yang belum dilakukan kepada saya, Kakak. Saya diteror secara fisik, itu yang belum. Tapi kalau secara mental sudah habis-habisan gitu. Tapi disitulah menariknya, menurut saya inilah kita harus mengembalikan dengan segala apa yang terjadi, kekuatan negara dan prinsip bernegara itu harus kita normalkan. Dengan apa? Coba aja kita visit lah. Bung Karno tuh di pidatonya di PBB tentang To Build the World Anew, hanya dua yang saya catat ya. Pertama adalah tentang nasionalisme yang penting dibangun. Apakah pemerintah tidak melihat ucapan para guru besar, ucapan para akademisi, cendekiawan, budayawan gitu kan, orang-orang yang kritis terhadap negara untuk lebih baik, itu kan bagian dari nasionalisme kita. Gitu. Kenapa jadi dianggap musuh? Apakah yang berteriak nasionalisme hanya boleh ala pemerintah, itu satu. Kedua, Bung Karno bicara di PBB itu tentang demokrasi. Yang tadi saya sampaikan nilai-nilai itu tanpa embel-embel, mau demokrasi apapun, it is demokrasi, full stop gitu. Jadi kenapa kita butuh demokrasi itu harus dipahami oleh negara
itu bukan cuma kesejahteraan, tapi mewujudkan kesetaraan keadilan dengan apa? Dengan dialektika. Sehingga Mhm. kalau tadi kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan akademisi berpikir, termasuk berpikir kan ini kita, Mhm. kemudian dia menyuarakan pikirannya dan bersuara di juga yang sama yang digunakan di sosial media, kemudian dianggap riuh atau dianggap beribut atau dianggap gaduh, kan apa ukuran gaduh untuk itu? Dan kenapa kalau pemerintah nggak bisa dicap dia bikin gaduh? Kenapa yang boleh dicap bikin gaduh cuma akademisi Setelah ini misalnya atau akan politikus? muncul Jadi banyak. sekali lagi saya tuh kenapa tetap aktif bersuara apapun juga resikonya ya. Ada yang bilang begini, Bu Koni siap jadi martir. Why not? Karena menurut saya negara perlu dikendalikan. Dan untuk mengendalikan negara itu adalah bagaimana kita mengembalikan kesadaran kepada penguasa bahwa dia tugasnya mengabdi kepada masyarakat. Sehingga kalau masyarakat itu sedang berpikir, sedang membangun dialektika, jangan dipersekusi. Kira-kira itu, Kak Akbar. Itu ya apa namanya itu yang kita sedihkan memang Mem ya. Sebelum saya ke Prof. Kun ya, sebab ketika ada seseorang yang muncul dengan narasi yang berbeda, padahal dia adalah murni komunitas ilmu pengetahuan, terlebih lagi dia adalah masyarakat kampus, itu kemudian diserang dengan hal-hal yang personal. Beberapa hari setelah Madam Koni berbicara keras itu pada proses pilpres kemarin, beredarlah catatan bahkan yang menyangkut yang sangat personal tentang dirimu. Saya jujur saja, ya, Itu bukan catatan, itu BAP. Dan BAP di dalam mahkamah militer, sidang militer. wow. Itu kenapa saya langsung menemui Panglima. Saya orangnya nggak baperan. Aja saya baper. Ini siapa yang bikin saya tuntut negara, bla bla bla. Itu bisa aja kalau saya mau kan. Tapi bukan itu prinsipnya. Saya langsung temui Panglima, langsung saya temui dengan beliau dengan segala jajarannya. Saya cuma tanya, ini file militer. Kenapa bisa keluar kalau tidak ada yang menyuruh keluar? Gitu. Wow. Jadi saya cuma bilang saya nggak mau gaduh. Saya orangnya nggak tipe gaduh untuk urusan remeh-temeh gitu ya. Tapi jelas saya terganggu dan kehormatan saya terganggu gitu kan. Karena kan dipilih-pilih kalimat-kalimatnya dan pengkondisian pemahamannya gitu. Saya bilang, yang pasti saya cuma minta 1 kali 24 jam di take down. Dan di take down. Memang TNI itu mau menjaga netralitas, tetap menjaga kehormatannya sebagai badan yang harus dihormati gitu kan. Itu yang saya minta sama Panglima gitu. Ada waktu itu kepala Kabinkum TNI kan hadir juga ya, kawan saya dari Angkatan Laut. Dia bilang bahwa sekarang itu kan TNI itu filenya bisa ke Kejaksaan Agung kemana nggak ngerti lah aturan baru itu saya nggak terlalu, saya bukan orang hukum ya. Tapi itu kan saya bilang, oke kalau masalahnya baru, ada bocor kata tengah jalan antara dari file TNI ke file lembaga hukum gitu, negara. Loh, tapi itu kasus sudah puluhan tahun lalu. Lah kok bocornya juga pada saat ada pilpres dan kamu Dan bersikap, bocornya pada Mem? saat saya bersuara keras, saya ingat tuh, saya habis ngomong depan Monas. Ya, Ibu ini luar biasa ya, berani sekali. Apakah nanti bisa dibuktikan pernyataannya? Tentu itu akan diproses kalau ada pihak-pihak yang ingin pernyataan Ibu Koni ini diteliti kebenarannya ya. Nah, sebuah berita baru, pengamat militer Koni dilaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya maksud saya, buntut pernyataan terkait polisi mempunyai akses terhadap rekap atau Sirekap. Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi adalah sebuah aplikasi yang menampilkan agregat perhitungan suara pemilu 2024 dari seluruh TPS. Total ada 2 laporan yang diterima Polda Metro Jaya pada 20 Maret. Kedua laporan itu masing-masing terdaftar dengan nomor LP strip B strip 1585 strip angka Romawi 3 strip 2024 strip SPKT strip PMJ tanggal 20 Maret 2024 dan LP strip B strip 1586 strip angka Romawi 3 strip 2024 strip SPKT strip PMJ tanggal 20 Maret 2024 bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2024 telah datang ke SPKT Polda Metro Jaya 2 orang pelapor yang mengaku masing-masing dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) dan Jaringan Pemuda untuk Demokrasi (JPUD), kata Direktur
Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simajuntak dalam keterangannya Sabtu 23 Maret 2024. Dalam laporan tersebut, sambung Ade, Safri, kedua pelapor membawa barang bukti berupa satu buah flash disk dan satu lembar kertas berisi tangkapan layar unggahan Instagram milik Ibu Koni tadi. Ya. Tangkapan layar dari sebuah akun IG tersebut, ya akun yang bernama Koni Rahakundini Bakri, yang memuat narasi mengutip pernyataan Jenderal Ugroseno, mantan Wakapolri, yang isinya Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres, ucap Ade Safri. Ade Safri mengungkapkan saat ini laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh tim Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi di tahap penyelidikan ini, penyelidik akan mencari dan menemukan serta menentukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi atau tidak. Sementara itu, Koni telah membuat klarifikasi terkait pernyataan itu lewat unggahan akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Koni menyebut mantan Wakapolri Komjen Ugroseno sempat memberikan pernyataan terkait Pilpres 2024 dalam sebuah pertemuan Bukber. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres, kata Koni dalam unggahannya. Koni pun menyatakan dirinya telah salah memahami pernyataan yang disampaikan Ugroseno dan meminta maaf akan hal tersebut. Kemudian setelah saya rekonfirmasi dengan beberapa yang hadir, statement tersebut ternyata berasal dari staf beliau yang mengatakan bahwa Polres itu mengisi real count ke sebuah aplikasi yang hanya bisa diakses oleh atasan mereka, tuturnya. Oke, bagaimana nanti kasusnya? Kemudian, itu sebabnya staf beliau mencoba mengakses ke Polres dan Polses. Tetapi menurutnya, mereka takut menjawab padahal staf tersebut hanya ingin tahu jumlah suara real dari Jenderal Ugroseno. Ya. Karena itu, bersama ini saya klarifikasikan bahwa pernyataan tersebut bukan merupakan ucapan dari Jenderal Ugroseno dan bukan tentang Sirekap, tetapi tentang aplikasi khusus yang digunakan Polres dan Polses untuk real count sebagaimana kolerasi di atas, katanya. Koni sebelumnya juga dilaporkan ke Polres Metro Jaya Selatan buntut pernyataan yang menyebut bahwa polisi mempunyai akses terhadap Sirekap. Laporan dibuat oleh Ketua Aliansi Peduli Pemilu, Jaksel. Oke, jadi ini rumit sih persoalannya ya. Lalu apalagi coba kita perhatikan ya. Ini masih banyak ya, masih banyak lagi yang perlu kita lihat dari berita ini teman-teman. Karena memang seru ya. Karena pemilu kali ini banyak dramanya ya teman-teman ya. Oke, sekarang dari sini kita lihat ya, ada sebuah berita lagi, 2 laporan polisi dilayangkan terhadap pengamat militer Koni Bakri Rahakundin. Direktur Reserse Kriminal Kasus Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simajuntak mengatakan pihaknya telah menerima 2 laporan terkait Koni. Ya, kasus dugaan penyebaran informasi bohong alias hoax. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2024 telah datang ke SPKT Polda Metro Jaya 2 orang pelapor yang mengaku masing-masing dari Aliansi Masyarakat untuk Keadilan AMUK dan Jaringan Pemuda untuk Demokrasi JPUD, katanya kepada awak media Minggu 24 Maret 2024.
Diungkapkan laporan tersebut mengenai postingan akun Instagram Ibu Koni ya. Oke teman-teman, kalau kita lihat dari apa ya, dari pernyataan di video Ibu Koni ini ya. Oke, ada ungkapan seperti ini, bagian video dengan audio yang hilang dapat Anda simak pada end screen video atau Anda dapat langsung klik ke video di bawah ini. Oh, oke. Yang tadi ada sempat hilang pernyataannya. Nanti kita akan lihat itu ya. Hanya dua jenis orang yang tidak resah dengan keadaan negara saat ini, yaitu orang bodoh dan orang yang diuntungkan oleh keadilan ini. Lanjut Ibu Koni dan Bapak Kuncoro, tegakkan hukum. Saya dari Jogja, monitor selalu suka pada orang-orang yang kritis demi kebenaran dan kebaikan bangsa. Terima kasih Pak Akbar Faisal untuk podcast kali ini. Semuanya daging. Oke, kapan kita bergerak? Saya sudah tua, tapi saya terpanggil untuk menegakkan demokrasi untuk anak cucunya. Anak cucu kita, demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan. Jadi tadi video kita ini ya kita ambil dari Pak Akbar Faisal ya, dengan judul Respon Brutal buat Akademisi Kritis BAP Militer Koni Bocor, Profesor UGM diteror ke kampus. Ya, ini sudah ditonton oleh banyak orang ya. Ini 260.000. Kemudian like 6.000 lebih ya dari Pak Akbar ini. Oke, teman-teman silakan tulis di kolom komentar Anda ya. Mantap Profesor Koin dari UGM dan Dr. Koni, dosen militer dalam memberikan segala pemaparan ilmiahnya yang dinilai sangat realistis dan bermanfaat bagi kelangsungan demokrasi, kebangsaan, kebebasan berpendapat akademisi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.